Saudara Pupeng, ucapanmu membuatku sangat sedih. Kamu berani membicarakan hal ini, tapi namamu sama sekali bukan Jerry, namamu Lu Yun, dan kamu bukan tikus hitam besar yang berubah menjadi roh. Tidak apa-apa jika Lu Yun tidak mengatakan ini, tapi dia marah ketika menyebut boneka ini. Saat kamu berada di arena, kamu tidak bisa menahan diri. Lu Yun mengangkat bahu, lagi pula. Aku tidak punya nama asli, dan kamu juga tidak punya nama asli. Kita bisa dianggap genap. Ketika Pupeng mendengar ini, tubuhnya gemetar dan dia memandang Lu Yun dengan waspada, apalagi yang kamu tahu. Sebuah busur terbentuk di sudut mulut Lu Yun, kalau begitu, semuanya tergantung penampilanmu, saudara Pupeng. Pupeng secara alami mengetahui arti yang mendasari kata-kata Lu Yun, dan mulai menjelaskan kepada Lu Yun kesenjangan kekuatan antara para pembudidaya antara cakram terbang Zhao Hong dan duel yang akan datang. Tidak apa-apa untuk tidak mendengar ini, tetapi ketika dia mendengarnya, Lu Yun bahkan berkeringat untuk Zhao Hong. Jarak antara kedua pihak lebih dari sedikit. Sebuah celah seperti jurang. Sederhananya, ini seperti sekelompok warga sipil yang melawan sekelompok pembudidaya abadi. Tak perlu berantem, kalian sudah tahu endingnya seperti apa. Lu Yun ingin membantu tetapi tidak punya sarana. Dinding tak kasat mata ini tidak hanya menghalangi penerbangan, tetapi juga menghalangi suara. Lu Yun, aku tidak mengerti. Kamu punya banyak waktu luang untuk mengkhawatirkan orang lain, kenapa tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu? Yang akan kita hadapi adalah yang terkuat. Pupeng melihat piringan terbang yang memancarkan cahaya ungu dan berkata. Dan frisbee yang mereka tumpangi juga memancarkan cahaya ungu, dan terlihat jelas bahwa inilah lawan mereka berikutnya. Jangan khawatir tentang ini. Saya sudah memikirkan solusinya, tidak perlu khawatir sama sekali. Lu Yun sangat percaya diri saat mengingat rencana yang baru saja dia bayangkan. Jika Anda ingin menggunakan api aneh untuk memblokir jalan untuk menunda, maka saya menyarankan Anda untuk mengumpulkan semua angan-angan Anda sesegera mungkin, karena api aneh tidak berguna bagi mereka. Kata-kata Pupeng membuat Lu Yun mengerutkan kening dan melihat ke piringan terbang yang memancarkan cahaya ungu. Ketika dia melihat seragam yang dikenakan oleh para pembudidaya, kerutan Lu Yun langsung mengendur. Mereka lebih mudah ditangani. Mata Pupeng membelalak, jelas tidak percaya dengan apa yang didengarnya, apakah kamu masih berhubungan dengan kuil Zhengyang? Kamu akan tahu saat itu. Lu Yun tidak langsung menjawab Pupeng. Hen Yanqi, orang suci dari kuil Zhengyang, sekarang tinggal di ruang Flame Mountain. Lu Yun sendiri sudah cukup untuk membunuh para penggarap kuil Zhengyang. Dia masih bisa tertawa. Apa pedulimu dengan orang yang sedang sekarat? Dua tetua dari kuil Zhengyang sedang berbicara. Dia tidak berpikir dia bisa menekan kuil Zhengyang kita dengan api aneh karena dia memilikinya, kan? Konyol. Elder Yun, Anda tidak perlu melakukan apapun nanti, saya pribadi akan mengirim anak ini dalam perjalanannya. Penatua Fei sangat percaya diri. Tampaknya dia telah memperoleh wawasan baru tentang agama Buddha baru-baru ini. Saya tidak berani mengatakan apa yang telah saya pelajari, saya hanya mengalami sedikit peningkatan. Wang Fei melambaikan tangannya dan berkata, dan anak itu hanya melampiaskan amarahnya, sial. Dia menyuruh kita berlarian hanya untuk mencari perempuan jalang. Benar-benar keji. Omong-omong tentang masalah ini, sepertinya aku tidak melihat wanita jalang Hen Yanqi itu di sini. Penatua Fei, menurutmu apakah itu mungkin? Yun Zong menatap Wang Fei dengan penuh arti. Lebih baik mati. Wanita jalang Hen Yanqi itu seharusnya sudah mati sejak lama. Jika orang-orang di bawah tetua kedua tidak melakukan hal buruk, tidak akan ada banyak masalah. Yun Zong melirik ke belakangnya dan berbisik, Elder Fei. Masalah datang dari mulut. Hati-hati karena ada unsur radikal di antara murid-murid ini. Elder Yun, jangan takut. Saya diam-diam telah melenyapkan orang-orang di tim yang ditanam oleh faksi radikal. Mereka semua adalah orang-orang kita di sini, jangan khawatir. Dari percakapan keduanya terlihat bahwa Yun Zong dan Wang Fei adalah seorang konservatif di kuil Zhengyang. Dan tergantung maksudnya, pelarian Hen Yanqi dari kuil Zhengyang juga dilakukan oleh orang-orang konservatif ini. Bahkan orang-orang ini ingin membasmi Hen Yanqi sepenuhnya dengan kedok mencari orang suci. Di halaman besar kuil Zhengyang, sesepuh agung dengan marah memarahi para tetua di ruangan itu. Sampah. Banyak sampah. Jika kamu tidak bisa menangani ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tak seorang pun di antara selusin tetua yang hadir berani mengatakan sepatah kata pun, terutama dua tetua yang berdiri di tengah, kepala mereka hampir menunduk hingga ke selangkangan. Terutama kalian berdua, kok berani kembali? Kalau aku jadi kamu, aku akan mati di luar. Setidaknya aku punya kulit yang tepat untuk dipakai. Karena hanya ada dua gigi besar, kata-kata sesepuh itu begitu meneteskan air liur hingga hampir mencuci rambut kedua sesepuh tersebut. Penatua yang hebat, dengarkan penjelasan kami. Jelaskan, apakah kamu masih ingin menjelaskan? Apakah ada penjelasan yang bagus? Tetua yang marah langsung menyela tetua yang ingin berdalih. Penatua itu juga merasa sedih. Dia menjelajahi aula samping, tetapi begitu pintu dibuka, aula samping itu meledak. Siapa yang bisa meramalkan hal ini?
Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah memasuki 7 atau 80 alam rahasia, bahkan ratusan. Dia belum pernah melihat satu pun yang meledak begitu dia muncul. Itu benar. Sayangnya, tetua itu terpaksa memasuki aula samping yang awalnya dijaga Lu Yun. Saat Lu Yun pergi bersama Pupeng, dia dengan sengaja mengaktifkan lingkaran sihir di aula samping. Kekuatan formasi itu tidak boleh diremehkan. Untungnya, tetua itu bereaksi dengan cepat, jika tidak, nyawanya akan terselamatkan. Namun, baik murid yang dipimpinnya maupun tetua di sampingnya terluka parah, jadi mereka tidak punya pilihan selain menghentikan aksinya dan menggunakan metode rahasia untuk berteleportasi kembali. Apakah kamu berdalih? Teruslah datang dan berdalih padaku. Penatua pertama sangat agresif sehingga dia melampiaskan semua kemarahan yang dia terima dari penatua kedua kepada kedua orang ini. Dengan pelajaran dari masa lalu, beraninya kedua tetua ini berbicara. Tepat ketika suasana di dalam ruangan menjadi aneh, terdengar tawa hangat dari luar, haha. Tetua Agung, mengapa Anda menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu pagi-pagi sekali? Aku akan terus berurusan denganmu saat aku kembali. Dengan mengatakan itu, Tetua Agung itu keluar. Penatua yang hebat, kami telah berusaha keras untuk menghentikannya, tapi... Tetua Agung itu melambaikan tangannya dan meminta para pelayan untuk turun. Tetua kedua, mengapa kamu tidak menjamu tamu terhormat yang datang jauh-jauh dari Donglai? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku mendengar bahwa orang-orang yang dikirim oleh Tetua Agung untuk memasuki reruntuhan kuno telah kembali? Aku di sini untuk melihat. Apakah ada berita tentang orang suci itu? Penatua kedua memiliki wajah yang baik, tetapi kata-kata yang diucapkannya seperti jarum perak yang menusuk jantung penatua pertama. Ini tentang membuka bekas luka dan menambahkan sedikit garam ke dalamnya. Tetua kedua, berhentilah berbicara sinis di sini. Umatku masih bisa kembali. Umatmu mungkin telah berubah menjadi tulang layu di reruntuhan. Itulah mengapa Penatua Agung tidak peduli. Melihat mata dan hidung tetua pertama yang bengkok, tetua kedua pergi dengan perasaan puas. Dia datang ke sini tanpa alasan lain selain untuk menonton lelucon sesepuh agung itu. Sekarang tujuan telah tercapai, tidak perlu tinggal diam. Ah bersin, Lu Yun mengusap hidungnya, aneh, kenapa kamu terus bersin akhir-akhir ini? Sambil berbicara, Lu Yun melirik sekelompok kultivator abadi di sudut. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya sedang memarahinya di belakang. Dia tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja hampir menyebabkan faksi radikal di kuil Zeng yang musnah. Aneh jika orang tidak memarahimu di belakangmu. Pada saat ini, di dalam bola yang terdiri dari dua cincin yang saling terkait, sosok Lord Skyfire muncul lagi. Ekspresif dan tak bernyawa. Seperti yang dikatakan Liu Shen, ini seharusnya merupakan pecahan jiwa yang tersisa dalam formasi ketika Lao Deng merancangnya. Sekarang, duel kedua dimulai. Saat suara itu jatuh, piringan terbang yang memancarkan warna yang sama mulai mendekat dengan cepat. Nak, aku di sini. Mata Wang Fei tertuju pada Lu Yun. Aku tidak hanya ingin menyiksamu sekarang, aku juga ingin mengambil api anehmu sebagai milikku. Sulit bagi Lu Yun untuk mengabaikan tatapan telanjang seperti itu. Melihat ekspresi tekad lawannya, meskipun ekspresi Lu Yun tidak banyak berubah, dia sudah tertawa liar di dalam hatinya. Itu akan membuatmu merasa lebih buruk daripada makan kotoran nanti. Bang! Kedua cakram terbang itu bertabrakan, dan dinding tak kasat mata mengimbanginya. Menderita kematian, Nak, Wang Fei segera bergegas ke piringan terbang tempat Lu Yun berada. Nak, datang dan tunjukkan padaku kekuatan api anehmu. Berurusan denganmu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Lu Yun terkekeh, membentuk segel dengan tangannya, dan sosok cantik muncul di sampingnya. Wang Fei hendak marah karena penghinaan Lu Yun, tetapi ketika dia melihat wanita di sebelah Lu Yun, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Santo, bahkan Yun Zong, yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan tersebut, tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga dari menonton sebuah pertunjukan. Benar, ini adalah orang suci di kuil Zeng Yangmu, kenapa kamu tidak cepat sujud? Lubang hidung Lu Yun terangkat ke atas, karakter utamanya adalah arogansi dan mendominasi. Menurutnya, dia telah menemukan orang suci untuk mereka. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Mengapa kamu tidak berterima kasih padanya dengan benar? Apakah kamu berterima kasih padanya? Para pembudidaya abadi di belakangnya juga terkejut. Bukan hal yang aneh jika kuil Zeng Yang mencari orang suci selama periode ini. Beberapa dari mereka bahkan mencari sebentar untuk mendapatkan hadiah dari kuil Zeng Yang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang suci dari kuil Zeng Yang akan bersama pemuda di depan mereka. Dan yang membuat mereka semakin penasaran sekarang adalah, di mana Lu Yun mengeluarkan orang suci itu dan mengubahnya menjadi manusia hidup. Lu Yun, ada apa? Tiba-tiba aku. Kata-kata Hen Yanqi berhenti tiba-tiba ketika dia melihat Wang Fei dan Yun Zong. Dia gemetar dan bersembunyi di belakang Lu Yun, orang jahat, orang jahat. Lu Yun, Santo, apa yang kamu bicarakan? Saya Penatua Yun, apakah kamu lupa? Kata Yun Zong dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Mereka semua orang jahat, mereka ingin membunuh.
Kepalaku sakit sekali. He Nianqi berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya. Meskipun Lu Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat He Nianqi menunjukkan ekspresi ketakutan, jadi dia segera mendukungnya dan menghiburnya, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Santo, ada apa denganmu? Nak, apa yang kamu lakukan pada orang suci itu? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan orang suci itu kepada kami? Jika terjadi sesuatu pada orang suci itu, kamu tidak mampu membelinya. Kata Yun Zong dan melangkah menuju Lu Yun, ingin bertarung dengan He Nianqi. Lu Yun, selamatkan aku. He Nianqi menahan sakit kepalanya dan mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Lu Yun meraung dengan marah, dan api berwarna merah darah menyembur keluar, mengubah seluruh tubuhnya menjadi api penyucian. Ikan besar Yin yang di belakangnya terbang ke udara, menatap Yun Zong dan Wang Fei dengan mata penuh semangat. Nianqi, aku akan membawamu kembali ke ruang Flame Mountain dulu. Lu Yun berkata dengan nada meminta maaf. Itu semua adalah tanggung jawabnya agar He Nianqi menjadi seperti ini. Jika kita mendiskusikannya dengan He Nianqi sebelumnya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Nak, aku benar-benar malu padamu. Tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada kami. Kamu tidak berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena kamu memiliki api khusus, bukan? Menghancurkan api aneh itu, hanya orang-orang dari kuil Zhengyang yang bisa mengatakan ini. Elder Yun, jangan sia-siakan usahamu. Lagi pula orang-orang ini akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Apa yang bisa kita lakukan jika kita memberi tahu mereka? Wang Fei berkata dan mengambil langkah maju. Nak, saya baru saja pindah, ada apa? Ayo, coba saya lihat apa yang dapat Anda lakukan. Lu Yun tidak memperhatikan pihak lain, tetapi segera mengirim He Nianqi, yang telah tenang dengan kekuatan jiwa, kembali ke ruang Flame Mountain. Kemudian dia melihat ke arah Wang Fei, sepertinya. Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk membuat Nianqi menjadi seperti ini. Jadi apa? Yun Zong tidak berpura-pura lagi. Oke, ini cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu. Lu Yun berkata dengan suara tenang. Apa? Haha, Penatua Yun. Apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan anak ini? Wang Fei tertawa dan tertawa. Aku mendengarnya, dan aku mendengarnya dengan jelas. Lucu sekali. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk mengatakan ini. Yun Zong menggema. Pada saat ini, tubuh Lu Yun meledak seperti bom, dan kobaran api menyerbu ke arah Wang Fei dan Yun Zong. Ikan yin yang di langit juga menaiki gelombang berwarna merah darah ini dan menyerang mereka berdua. Tiba-tiba, dalam gelombang berwarna merah darah, suara Sansekerta bergulir dan cahaya keemasan menyilaukan keluar. Membuka, telapak cahaya Buddha muncul dari gelombang berwarna merah darah dan langsung menuju ikan yin yang. Tanpa diduga, ikan yin yang bahkan tidak peduli dengan telapak tangan Buddha yang ringan, ia membuka mulutnya yang besar dan menelannya langsung ke dalam perutnya. Tidak ada jeda di antara keduanya. Bang! Ikan yin yang menghantam gelombang merah menyala dengan keras, dan seketika dua lampu emas terbang keluar dari gelombang merah menyala. Yang terbungkus dalam dua lampu emas ini adalah Wang Fei dan Yun Zong. Anak ini sepertinya cukup mampu. Yun Zong menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, kamu hampir menghancurkan tubuh emasku yang abadi. Tubuh emas abadi inilah yang berani mereka bantah dengan Lu Yun. Berbeda dengan para biksu di Donglai, tubuh emas abadi mereka semuanya ditempa dengan Ming Ciksu Tianyan. Itu sebabnya Wang Fei begitu percaya diri dan berani menghadapi serangan api aneh Lu Yun. Ini hanya sedikit keterampilan. Wang Fei mendengus dingin, dan suara Sansekerta keluar dari mulutnya lagi, dan bayangan Buddha muncul di belakangnya. Telapak welas asih Prajna yang agung. Hantu Buddha melesat dengan telapak tangan, dan energi yang kuat benar-benar membubarkan gelombang merah darah. Melihat hal ini, ikan yin yang mengembang dengan cepat dan mencoba menelan seluruh Buddha. Namun, ia diserang oleh hantu Buddha lain dan menghantam tanah dengan keras. Adapun orang yang mengambil tindakan adalah Yun Zong. Nak, mati. Gelombang merah darah tersebar, dan Lu Yun secara alami tidak punya tempat untuk melarikan diri, menghadap telapak tangan yang jatuh dari langit. Bagaimana dia harus merespons? Ledakan. Bumi bergetar. Asap dan debu bergulung menjadi ular api yang melonjak sembarangan di bumi, seperti belalang yang lewat. Wang Fei mendengus dingin, itu saja. Jadi bagaimana jika ada api yang aneh, dia bukan hanya anak kecil. Elder Fei, jangan kaget, bantu aku secepatnya. Roh pengumpul api alien ini sangat sulit untuk dihadapi, aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Yun Zong mengertakkan gigi dan berkata, lengannya yang gemetar menunjukkan bahwa dia hampir tidak mampu menopang dirinya sendiri. Sampah. Wang Fei mengutuk secara diam-diam, tetapi dengan cepat bergerak ke arah Yun Zong, Tetua Yun, tunggu, saya di sini untuk membantu Anda. Karena Lu Yun terluka, ikan yin yang mengamuk sepenuhnya dan menahan serangan Buddha, mengubah tubuhnya menjadi raksasa.
Semula hantu Buddha yang muncul di awan berukuran 2 kali lebih besar dari ikan yin yang, namun kini hantu Buddha berukuran kurang dari setengah ikan yin yang. Jika bukan karena latar belakang Yunzong yang mendalam, saya khawatir dia tidak akan menjadi santapan ikan yin yang. Mengaum, ikan yin yang membuka mulutnya yang berdarah, pola tai chi perlahan muncul di depannya, dan aura sunyi menyembur keluar. Melihat ini, Yunzong dan Wang Fei menelan ludah mereka. Elder Yun, saya tiba-tiba teringat ada sesuatu yang terjadi di rumah. Bagaimana kalau Anda melakukannya sendiri? Penatua Fei, nyawa manusia dipertaruhkan, berhentilah bercanda. Yunzong sangat cemas hingga dia hampir menangis. Tempat ini 100% adalah tempat pemakamannya. Penatua Fei, saya baru saja menerima beberapa murid perempuan cantik. Arti di balik kata-kata ini seharusnya tidak terlalu jelas. Elder Yun, Anda dan saya berada di sekte yang sama, bagaimana mungkin saya tidak membantu Anda? Saya hanya bercanda dengan Anda sekarang. Teknik mengubah wajah Wang Fei telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sangat alami sehingga tidak ada yang bisa merasakan kekakuan sedikitpun. Kalau begitu, maka kalian semua akan dimakamkan di sini. Suara seperti hantu yang memanggil kehidupan datang dari lautan api. Siapa? Wang Fei mencari suara itu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini, bagaimana mungkin? Kamu menahan pukulan penuhku dan kamu tidak mati. Kamu ingin aku mati. Kamu pantas mendapatkannya. Haha, wah. Aku khawatir kamu difoto bodoh. Apa yang bisa kamu lakukan dengan penampilanmu saat ini? Lu Yun sekarang berlumuran darah, dan 4 tulang rusuk patah di dadanya, menusuk kulitnya dan memperlihatkan dirinya. Lengan kirinya hampir bengkok. Menghadapi pukulan Wang Fei barusan, Lu Yun, yang tidak punya ruang untuk bersembunyi, hanya bisa memilih untuk melawan dengan paksa. Untungnya, tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, jika tidak, dia mungkin sudah gila. Bah! Lu Yun memuntahkan darah dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah, aku bisa membunuhmu. Dia berjalan ke depan perlahan, dan dengan tangan kanannya yang sedikit bergerak, dia benar-benar mulai melakukan operasi pada tubuhnya yang patah. Dikatakan operasi, namun sebenarnya hanya memaksa tulang yang terbuka kembali ke posisi semula. Karena alasan ini, beberapa tulang bahkan dipatahkan oleh Lu Yun dan dipaksa kembali ke dalam tubuh. Saya khawatir teknik penyetelan ulang yang sederhana dan kasar seperti itu hanya terlihat pada Lu Yun. Para pembudidaya yang menyaksikan operasi ini semuanya berseru di dalam hati mereka, gila. Kalian pasti tahu kalau rasa sakit yang dialami Lu Yun selama operasi ini cukup besar, apalagi saat tulangnya patah, hanya mendengar suara patah tulang saja sudah membuat seluruh tubuh terasa kebas. Terlebih lagi, ahli bedah yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah Lu Yun sendiri. Melihat tangan kanannya yang tidak gemetar sama sekali, orang dapat mengetahui seberapa besar ketekunan yang diperlukan untuk dapat melakukan ini. Dan ini bukanlah benda yang paling meledak-ledak. Ketika Lu Yun melihat lengan kirinya hampir patah, dia dengan paksa merobeknya dan melemparkannya ke tanah bahkan tanpa melihatnya. Kamu badut yang mencoba menyenangkan orang lain. Wang Fei mencibir, kamu bahkan tidak membutuhkan aku untuk melakukan apapun, kamu hampir bunuh diri. Yunzong, yang baru saja lolos dari belitan ikan yin yang, tidak berpikir demikian. Dia selalu merasakan firasat buruk dan memperingatkan, Elder Fei. Bertarunglah dengan cepat, dan segalanya akan berubah jika Anda menunda. Wang Fei melirik Yunzong dari sudut matanya. Meskipun dia merasa tidak senang, dia bergegas menuju Lu Yun dengan cepat, mengatupkan kedua tangannya, dan melantunkan suara miau-miau Sansekerta dari mulutnya. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan ikan yin yang di langit menelan Lu Yun ke dalam perutnya. Wah, kamu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Itu sebenarnya menjadi bumerang oleh roh pengumpul api alien, dan aku kebetulan menyelamatkannya dan melakukannya sendiri. Wang Fei memandangi ikan besar yin yang dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah dengan rakus, langkah selanjutnya adalah puncaknya. Setelah saya menaklukkan Anda, status Anda di kuil Zeng yang pasti akan meningkat, bahkan melampaui status orang lain, dipromosikan menjadi wakil kepala istana, bahkan menjadi kepala istana. Wang Fei melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan cahaya Buddha bersinar terang, menyelimuti ikan yin yang. Ikan yin yang berjuang keras untuk melepaskan diri dari cahaya Buddha, namun tidak peduli bagaimana ia berkibar dan terbentur, ia tidak dapat lepas dari sangkar yang dibentuk oleh cahaya Buddha. Seolah-olah cahaya Buddha yang tampaknya tak terlihat ini telah memenjarakan ruang ini. Wang Fei mengangguk puas, lalu melihat ke belakang dan memerintahkan, murid, dengarkan perintah saya dan ikuti saya untuk memadamkan api aneh itu. Ya, raungan gunung merespons seperti tsunami, dan murid-murid kuil Zeng yang menyerbu satu persatu dengan semangat juang yang tinggi. Saya di sini untuk membantu Anda juga. Penatua Fei. Awan itu berubah menjadi manusia emas kecil dan berkata. Tepat ketika kuil Zeng yang bersatu dan siap bertarung, ikan yin yang membuka mulutnya lebar-lebar, dan api merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai ruang redup menjadi merah darah. Saat api berwarna merah darah menyembur keluar,
ukuran ikan yin yang juga mulai menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap ia kembali ke ukuran sebelumnya yang tidak dapat dijangkau oleh setengah jari. Api berwarna merah darah tidak hanya menutupi cahaya Buddha Wang Fei, tetapi juga membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan seperti awan yang terbakar, Wang Fei tampak gila. Semakin kuat api anehnya, semakin kuat jadinya dia setelah menaklukkannya. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Namun kobaran api berwarna merah darah tidak menghilang. Sebaliknya, setelah menelan semua cahaya Buddha secara sadar, mereka justru berkumpul dan secara bertahap memadat menjadi sosok seseorang. Yun Zong mengerutkan kening, garis besar ini terlihat sangat familiar. Penatua Fei, apakah anak itu belum mati? Bagaimana mungkin? Bukannya kamu tidak melihat kejadian itu sekarang? Penatua Yun, jangan menakuti dirimu sendiri. Wang Fei berkata dengan nada meremehkan, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika itu anak itu. Jika aku bisa membunuh dia sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Benarkah? Terdengar suara hantu. Semua orang di kuil Zhengyang mencari suara itu. Suara itu berasal dari garis yang dibentuk oleh api berwarna merah darah. Selain itu, garis besar ini masih semakin kokoh, dan sudah 80% mirip dengan Lu Yun. Memang benar bocah itu. Dia memang belum mati, Yun Zong berkata dengan kaget. Sebelum Yun Zong bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Lu Yun telah mengeras sepenuhnya. Seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, terlahir kembali dari abu. Melihat sekeliling, tidak ada bekas luka di tubuh Lu Yun. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun ada api yang aneh, mustahil untuk pulih secepat itu. Senyuman di wajah Wang Fei perlahan menghilang. Sebagai tetua kuil Zhengyang, dia tahu bahwa api aneh tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga membawa kehidupan. Tapi kesempatan hidup ini agak terlalu menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada vitalitas Ming Cixu Tianyan yang dia tahu. Ini hampir seperti kelahiran kembali. Membuang api terakhir dari tangannya, Lu Yun menyelesaikan transformasinya sepenuhnya. Sama seperti Wang Fei yang bingung, meskipun api aneh ikan yin yang memiliki kemampuan untuk pulih, ia tidak mencapai tingkat yang menakutkan. Tapi dia tidak tahan lagi. Ketika Lu Yun berada di Pulau Tengah dan secara paksa dipindahkan kembali ke ruang hitam kecil, ikan yin yang menyerap cukup banyak energi yang diberikan oleh lingkaran sihir. Hanya dengan begitu keajaiban seperti itu akan terjadi. Nak, api aneh seperti itu sungguh sia-sia di tanganmu. Hanya aku yang layak mendapatkan api aneh seperti itu. Wang Fei berkata dengan rakus. Benarkah? Aku berdiri di sini. Kalau kamu punya nyali, datang saja dan ambil. Lu Yun berkata dengan ekspresi main-main. Murid, dengarkan perintah dan atur formasi. Kali ini, tidak ada respons seperti tsunami dari aliansi tersebut sebelumnya, dan bahkan bisa disebut keheningan total. Murid, dengarkan perintah dan atur formasi. Wang Fei berpikir suaranya terlalu rendah sekarang, jadi dia sengaja menaikkan volumenya kali ini. Tapi masih belum ada murid yang menanggapinya. Wang Fei menoleh ke belakang, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Apa? Apa yang terjadi? Wang Fei mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Semuanya berwarna merah, kecuali Lu Yun dan dia, tidak ada orang lain di sana. Belum lagi murid-muridnya, bahkan Yun Zong pun tidak tahu di mana dia berada. Lu Yun menjentikkan jarinya, menarik perhatian Wang Fei. Apakah kamu mencari mereka? Lu Yun menunjuk ke belakangnya. Wang Fei tercengang saat itu. Murid-muridnya yang menghilang dan Yun Zong semuanya berdiri di belakang Lu Yun, bagaimana ini mungkin? Xiao Biefan, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Lu Yun tampak tidak bersalah, bukankah seharusnya Anda bertanya pada diri sendiri? Apa yang Anda lakukan? Itu akan menjadikan Anda sasaran kritik publik. Dasar kentut, kamu pasti menggunakan metode rahasia untuk membingungkan mereka. Kamu, Bifan kecil, akan menggunakan metode tercela seperti itu. Pembuluh darah Wang Fei muncul karena marah. Aku menggunakan trik kotor. Ya, kamu menggunakan lingkaran sihir untuk mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu, jadi kamu jujur, kan? Ekspresi Wang Fei berubah drastis ketika dia mendengar ini. Kamu, bagaimana kamu tahu? Dia mampu melukai Lu Yun dengan gerakan menghancurkan sebelumnya, semua karena dia menggunakan lingkaran sihir untuk menyerap kekuatan murid-muridnya sebelum pertempuran yang menentukan. Kalau tidak, dia tidak akan meremehkan Lu Yun yang memiliki api aneh. Tentu saja mereka memberitahuku. Lu Yun menunjuk ke arah murid kuil Zhengyang dengan kedua tangannya, tolong beritahu saya dosa apa lagi yang telah dia lakukan. Menggunakan posisinya sebagai penatua, dia menganiaya murid perempuannya, dan menindas sesama muridnya karena penatua kedua adalah saudara iparmu, Yun Zong, yang berada di samping Lu Yun, dengan marah menuduh Wang Fei melakukan berbagai kejahatan. Diam, Yun Zong, diam. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Wang Fei seperti seekor tikus yang ekornya diinjak, dengan marah meminta Yun Zong untuk tutup mulut. Oh, kamu melakukan semua ini. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkan dirimu sendiri? Lu Yun memandang Wang Fei sambil tersenyum dan berkata. Penggemar perpisahan kecil, murid Wang Fei menyusut dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun,
karena kepala murid kuil Zhengyang yang berdiri di belakang Lu Yun semuanya digantikan oleh kepala Lu Yun, dan mereka masih mengulangi apa yang Lu Yun baru saja berkata. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Itu tidak benar. Wang Fei menggosok matanya dengan keras, kelopak matanya merah, dan dia tidak berhenti. Melihat lagi, murid kuil Zhengyang tidak lagi memiliki wajah Lu Yun, tetapi telah digantikan oleh kepala seorang wanita yang telah oleh wanitanya atau seorang tetua yang sepatunya dia kenakan. Berdebar, Wang Fei terjatuh ke tanah, tampak ketakutan. Melihat ini, Lu Yun mengangguk puas. Semangat Wang Fei telah dipatahkan olehnya. Sekarang dia adalah anak domba yang akan disembelih. Kilatan cahaya muncul di depan Wang Fei, dan Lu Yun menamparkan kepalanya. Jiu Shen mengirim jenderal. Ah! Jeritan keluar dari mulut Wang Fei. Meskipun jenderal penghilang jiwa dengan paksa memisahkan jiwa orang lain dari tubuh mereka, hal itu tidak menyebabkan orang yang dilempar merasakan banyak kesakitan. Adapun situasi Wang Fei, itu sepenuhnya merupakan keputusan Lu Yun yang disengaja. Bajingan seperti Wang Fei, Lu Yun, memperlakukannya dengan enteng. Setelah membakar dupa, bola cahaya putih susu muncul di tangan Lu Yun, dan ini adalah jiwa Wang Fei. Adapun tubuh fisiknya, dia sudah meringkuk menjadi bola karena rasa sakit yang parah. Ada bekas cakaran di sekujur wajahnya, begitu dalam hingga tengkoraknya pun terlihat jelas. Inilah yang digaruk Wang Fei Shenhun untuk menghilangkan rasa sakit setelah menderita kesakitan yang luar biasa. Rasa sakitmu masih jauh dari selesai. Lu Yun menyodok cahaya putih susu dan berkata, saat aku menangkap Yun Zong, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu api penyucian di bumi. Saat dia berbicara, ikan kecil Yin yang keluar dari tangan Lu Yun dan menelan bola cahaya putih susu ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Fiuh, ilusi Yama ini sedikit di luar dugaanku. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Ini adalah kemampuan yang dibangkitkan Lu Yun setelah dia terlahir kembali dari nirwana dan meningkatkan hukum api alien ke hukum tingkat lanjut melalui energi api yang sangat besar. Ia bisa langsung menyerang sisi hati lawan yang paling menakutkan dan menghancurkan lawan dari dalam. Saat ini, dunia luar, termasuk Yun Zong dan murid kuil Zhengyang, semuanya panik saat melihat Wang Fei yang tiba-tiba membakar dirinya. Entah kenapa, orang-orang di sekitarnya spontan terbakar. Penatua Fei, apa yang kamu lakukan? Teriak Yun Zong sambil berlari menuju Wang Fei, ingin membantunya memadamkan api di tubuhnya. Dia juga bingung di dalam hatinya. Sejak api berwarna merah darah mengembun menjadi Lu Yun, Wang Fei berdiri diam. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ia juga tidak berani bertindak gegabah karena takut niat baiknya akan berujung pada hal buruk. Bagaimanapun, identitas Wang Fei bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh seorang tetua biasa seperti dia yang tidak memiliki latar belakang atau koneksi. Selain itu, sebelum berangkat, tetua kedua secara khusus berbicara dengannya dan memintanya untuk menjaga Wang Fei sepanjang jalan. Namun Yun Zong tidak pernah menyangka bahwa setelah menunggu lama, dia akan mendapatkan akibat bakar diri seperti itu. Ketika Yun Zong mendatangi Wang Fei, dia tercengang. Dia dengan jelas merasakan bahwa yang terbakar sekarang hanyalah tubuh Wang Fei, dan jiwanya sudah lama tidak ada lagi di tubuh ini. Bagaimana mungkin? Anda sama sekali tidak melihat adanya fluktuasi dalam jiwa. Mengapa jiwa Penatua Fei menghilang begitu saja? Tiba-tiba terdengar suara hantu di telinganya, jangan gugup. Kamu akan segera menemani pasangan baikmu. Yun Zong menggigil dan mundur 2 langkah dengan panik. Melihat Lu Yun yang muncul di hadapannya pada waktu yang tidak diketahui, apakah kamu melakukannya? Lu Yun mengendurkan bahunya, menyetujui. Kamu sudah selesai. Nak, tahukah kamu siapa saudara iparnya, Penatua Wang Fei? Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Yun Zong meraung marah, karena bukan hanya Lu Yun yang mati, tapi dia juga yang harus disalahkan. Jika dia kembali seperti ini, akhir hidupnya pasti tidak akan lebih baik. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah dengan membawa kembali kepala Lu Yun. Nak, pergilah ke neraka. Tiba-tiba cahaya Buddha di tangan Yun Zong langsung menyinari hati Lu Yun. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Bagaimana dia masih bisa tertipu setelah menderita kekalahan sekali? Saat Yun Zong mencondongkan tubuh ke depan, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat. Biarkan pukulan dekat Yun Zong menembus celana Lu Yun. Itu belum berakhir, Lu Yun menyatukan pinggang dan kudanya di udara, membalikkan badan ke atas dan ke bawah, dan langsung memukul kepala Yun Zong dengan telapak tangan. Zhu Shen mengirim jenderal untuk mengaktifkannya, dan kekuatan jiwa berkumpul di tangan Lu Yun, berubah menjadi jarum tajam dan menusuk pikiran Yun Zong. Tanpa memberi Yun Zong kesempatan untuk bereaksi, dia mengejang beberapa saat. Yun Zong jatuh ke tanah, tak bernyawa. Lu Yun menjentikkan jarinya, dan segenggam api menimpa Yun Zong, membakarnya hingga habis dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun menghela nafas panjang, ini akan segera berakhir. Lampu merah menyala di matanya, dan dia berjalan menuju sekelompok murid kuil Zhengyang yang diselimuti ketakutan. Setelah pembantaian besar-besaran, Lu Yun mengakhiri duel kedua ini sendirian. Karena Hen Yanqi dan apa yang terjadi pada Qiao Yuchen dan 2 orang lainnya,
Kesan Lu Yun terhadap kuil Zhengyang, kekuatan terbesar di Pulau Zhongzhou, telah merosot ke bawah. Secara alami, dia tidak akan berbelas kasihan terhadap murid-muridnya. Melihat piringan terbang asli kuil Zhengyang hancur, Lu Yun segera membentuk segel dan memasuki ruang gunung api. Di dalam gua yang berapi-api, Seng Sue dan yang lainnya berjalan mondar-mandir di sekitar ranjang batu dengan ekspresi cemas. Kemunculan Lu Yun langsung menarik perhatian semua orang. Lu Yun, kamu di sini. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada Nianqi? Wang Xiaoliu meraih kerah baju Lu Yun dan bertanya. Saudara 6, jangan lakukan ini. Lu Yun jelas tidak bersungguh-sungguh. Seng Sue membujuk. Wang Xiaoliu, tidakkah menurutmu ini cukup kacau? Teriak Long Ying. Sebagai partner yang telah mengenal Lu Yun sejak dunia roh, Long Ying paling mengenal Lu Yun di sini. Long Ying tahu di dalam hatinya bahwa Lu Yun tidak pernah bermaksud mengubah He Nianqi menjadi seperti ini. Saat itulah Wang Xiaoliu melepaskan Lu Yun dengan enggan. Ada apa dengan Nianqi? Lu Yun perlahan mendekati ranjang batu dan bertanya. Situasinya sangat buruk. Saya berbicara dalam tidur saya dan seluruh tubuh saya dingin. Seng Sue berbicara singkat tentang situasi He Nianqi. Suasana hati Lu Yun yang sudah bersalah menjadi semakin bersalah setelah mendengar ini. Apa yang terjadi? Lu Yun, He Nianqi baik-baik saja saat kamu memindahkannya keluar. Kenapa dia kembali seperti ini? Long Ying bertanya. Lu Yun tidak langsung menjawab Long Ying, tapi mengambil alih posisi Seng Sue dan perlahan meletakkan tangannya di dahi He Nianqi. He Nianqi, yang masih menderita histeria, perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi wajah Lu Yun menjadi sepucat kertas. Perlahan melepaskan tangannya dari dahi He Nianqi, Lu Yun hampir jatuh ke tanah, tapi untungnya Long Ying di samping membantunya. Penggunaan kekuatan jiwa secara terus-menerus agak membebani tubuh Lu Yun. Lu Yun, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang khawatir. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menceritakan kepada semua orang apa yang baru saja terjadi. Bodoh sekali. Aku tidak menyangka kuil Zhengyang, kekuatan terkuat di Pulau Zhongzhou, bisa melakukan hal kotor seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Wang Xiaoliu mengutuk dengan keras. Cepat atau lambat, hutang ini harus dilunasi dengan kuil Zhengyang. Lu Yun mengucapkan kata demi kata dengan wajah tegas. Selama kebersamaan ini, Lu Yun telah menganggap He Nianqi sebagai partner. Lu Yun pasti akan menemukan He Nianqi kembali dalam situasi ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pemuda berjubah hitam yang aku kirim sebelumnya? Tentu saja Lu Yun sedang berbicara tentang jiwa gelap. Di kamar batu sebelah, Yu Chen menjaganya di setiap langkah. Kata Seng Sue, kalian urus Nianqi ini, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Lu Yun Qiang berdiri dengan dukungan pada tubuhnya. Setelah beristirahat beberapa saat, pembengkakan di kepalanya mereda. Aku akan pergi bersamamu. Wang Xiaoliu meletakkan tangan Lu Yun di bahunya dan berkata. Dia tahu betul betapa beratnya tanggung jawab yang begitu besar. Dia pernah menganggap kebangkitan surga kuno sebagai cita-cita hidupnya. Baru saja dia marah pada Lu Yun, jadi Wang Xiaoliu juga marah pada dirinya yang dulu. Lu Yun tidak menolak karena dia memang terlalu lelah. Apakah itu Jusen yang mengirim jenderal atau ilusi Yanmo, kekuatan jiwa telah dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, sejumlah besar kekuatan jiwa baru saja dikirim untuk merawat He Nianqi. Lu Yun sekarang merasa tubuhnya melayang ketika dia berjalan, dan tubuhnya terasa seperti berlubang. Sesampainya di ruang samping, Qiao Yuchen melihat Lu Yun datang dan segera berdiri, saudara Lu. Bagaimana kondisi orang suci itu? Stabil untuk saat ini. Lu Yun memandangi jiwa hitam yang terbungkus mumi di atas ranjang batu, bagaimana kondisi saudara jiwa. Ketika Qiao Yuchen mendengar ini, wajah kecilnya tiba-tiba menjadi layu seperti terong yang terkena embun beku. Air mata mengalir di wajahku, dan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Biar ku beritahu, Wang Xiaoliu meletakkan Lu Yun di bangku batu ke samping, luka saudara ini sangat serius, dengan tulang patah di sekujur tubuhnya, organ dalam rusak, dan meridian mundur. Bodoh, keajaiban. Tapi ini semua nomor 2. Yang paling penting adalah jiwa saudara ini sepertinya hilang sebagian. Inilah masalah sebenarnya saat ini. Petik 2. Itu adalah masalah jiwa yang lain, dan wajah Lu Yun terlihat tidak berdaya. Untuk masalah fisik, ia memiliki banyak obat ajaib yang dapat digunakan, dan Lu Yun bahkan dapat menggunakan api aneh untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Tapi apakah itu masalah dengan jiwanya? Hal ini membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Kakak, jangan terlalu khawatir. Selama aku di sini, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Kakak Hun. Lu Yun menghibur. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Jika cara menyembuhkan jiwa begitu mudah ditemukan, tidak akan banyak orang yang menyesalinya seumur hidup karena dorongan sesaat. Tapi ini bisa menunggu sampai Anda keluar dan bertanya pada Bai Xiaosheng, pemilik Suanyi Tavern, dia pasti tahu metode untuk menyembuhkan jiwa. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengabaikan jiwa hitam. Ya, aku percaya padamu, Kakak Lu.